Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Saya mengajak kita semua mari mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai membaca dengan ayat yang pertama. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tapi kami akan membangun kembali runtuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, coba melunakkan hati Allah supaya ia menghasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil dari kitab Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Tentang kasih Allah kepada Israel dan teguran terhadap para imam. Arti dari nama Maleakhi adalah utusanku atau malaikatku. Untuk mengetahui siapakah dan latar belakang Maleakhi itu sendiri tidaklah diketahui. Namanya dan latar belakang tidak terdapat di kitab-kitab lain. Kita hanya mengetahui apa yang kita simpulkan dari kitab itu sendiri. Maleakhi
jelas bernubuat di Yerusalem, dekat Bait Allah dan di lingkungan imam. Mungkin sekali malaikat dilahirkan dan tinggal di Yehuda. Semangatnya untuk menaati agama dengan tepat tak terpisahkan dari tuntutannya akan integritas moral dalam hal-hal pribadi. Sangat sulit untuk menentukan waktu Nabi Malaikat bernubuat secara tepat. Namun demikian, sudah jelas bahwa kitab ini ditulis sesudah masa pembuangan dari Babel karena adanya seorang bupati, pasal 1 ayat 8. Dan ditulis sesudah pembangunan kembali Bait Allah karena ada persembahan korban sembelihan, seperti sesuai dengan ibadah yang dikaitkan dengan ibadah di rumah Allah, pasal 1 ayat yang ke-7. Jadi bisa diperkirakan bahwa Nabi Maleakhi bernubuat di antara tahun 433 sampai dengan 430 sebelum Masehi. Latar belakang bangsa, umat, dan para imamnya pada umumnya bahwa keadaan rohani bangsa Yehuda makin merosot sesudah Bait Allah diselesaikan pada tahun 516 sebelum Masehi. 80 tahun kemudian, Nabi Maleakhi dibangkitkan oleh Allah untuk menegur teman-teman sebangsanya dan memanggil mereka bertobat dan menaati hukum Musa. Keadaan bangsa tersebut bisa digambarkan seperti berikut ini. Yang pertama, rakyat bersungut-sungut terhadap Allah dan mereka menolak atau tidak mau membayar perpuluhan. Mereka melakukan ketidakadilan sosial, bergaul dengan penduduk yang menyembah berhala. Talak dianggap hal yang biasa. Perjanjian dengan Allah dilupakan dan kelakuan moral dan sopan santun yang rendah adalah hal yang lazim pada saat itu. Mereka kawin dengan perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa penyembah berhala dan cerai dengan istri-istrinya dengan begitu saja. Ditambah dengan masalah pernikahan dengan orang asing. Yang kedua, para imam tidak berhikmat kepada Allah dan ibadah yang mereka pimpin menjadi tata cara yang kosong. Para imam begitu rusak, bobrok moralnya, karakternya atau akhlaknya juga bobrok, sehingga mengakibatkan suatu roh ketidakpercayaan memenuhi semua penduduk negeri. Ibadah yang dipimpin mereka merosot menjadi tata cara yang kosong dan tidak senonoh. Para pemuka yang menginginkan keuntungan dari agama tanpa bersedia membayar harganya menyebabkan kesukaran yang berat. Teladan dan kelakuan para pemuka dan imam merambat kepada masyarakat seluruhnya. Semua orang cenderung meragu-ragukan Allah. Sedangkan dalam teks kita hari ini, pasal 1 ayat 1-5 dimulai dengan aku mengasihi kamu. Dengan demikian Yehuda diberitahukan bahwa Tuhan tidak melupakan mereka. Tetapi sudah mendengar pernyataan tersebut, orang-orang Yahudi membalas dengan suatu pertanyaan bersikap sinis dengan cara, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Mereka berkata demikian karena Nabi Yeskiel pernah bernubuat bahwa kemuliaan Allah akan memenuhi Bait Allah, pasal 43 ayat 4. Tetapi sesudah Bait Allah dibangun, tidak ada mujizat atau tanda yang terjadi. Apalagi keadaan mereka masih hina dina. Oleh sebab itu bisa dibayangkan ada banyak yang merasa kecewa dan oleh karena mereka itu menjadi suam-suam kuku dan sinis. Oleh sebab itu Tuhan menjawab pertanyaan sinis mereka dengan memberi bukti tentang kasih-Nya terhadap mereka. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 6-14, Tuhan menegur hidup para imam. Sudah meyakinkan bangsa Yehuda tentang kasih Allah, Nabi Maleakhi mencela sikap sinis dan gegabah yang terlihat dalam para imam. Allah melalui Maleakhi menegur para imam. Maleakhi menuduh para imam karena tidak menghormati Allah dalam pelaksanaan ibadah mereka. Para imam sudah menjadi bosan dengan tugas memimpin ibadah, maka mereka banyak mengeluh ketika melakukan pelayanannya. Ini kita bisa lihat pasal 1 ayat 13. Ini mencerminkan kebosanan, kelesuan, dan gegabah. Jelasnya para imam itu tidak takut akan Allah dan kehilangan kasih semula mereka. Dan kemudian para imam menyelewengkan pengajaran kebesaran dan menyesatkan rakyat, dan sebagai akibatnya para imam akan dihukum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bahwa yang pertama, ketika hidup kerohanian seorang buruk atau jauh dari Tuhan, maka hal tersebut biasanya juga akan diikuti juga dengan etika,
sopan santun maupun karakter dan moral yang buruk juga. Lihatlah apa yang dilakukan oleh umat maupun imamnya ketika kerohanian mereka buruk. Dampak kehidupan moral mereka juga buruk. Lihat saja hidup mereka semakin kurang ajar terhadap sesamanya. Pernikahan beda kepercayaan merupakan hal yang biasa. Pergaulan yang buruk dianggap biasa. Mencuri, merampok, memfitnah biasa bagi mereka. Talak, selingkuh, cerai, bahkan mengambil suami atau istri orang dianggap biasa saja. Atau suatu hal yang lumrah saja. Inilah salah satu alasan mengapa Rasul Paulus dalam suratnya mengingatkan kepada jemaat bahwa ingat baik-baik. Ingat dan tanamkan di dalam hati dan pikiran bahwa pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu dari teks ini kita dapat belajar, mari berefleksi dan memperbaiki hubungan rohani kita dengan Tuhan. Ingat, kalau kehidupan rohani kita baik, maka akan diikuti dengan moral dan karakter dan kebiasaan hidup yang juga baik pula. Sehingga dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita untuk menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Yang kedua, ketika para imam, para pendeta, para hamba Tuhan, kehidupan kerohaniannya buruk, maka dapat dipastikan kebiasaan buruk itu juga akan mempengaruhi buruknya kerohanian para jemaatnya. Lihatlah apa yang digambarkan oleh Maleaki kepada para imam. Ketika para imam, para pendeta dan para hamba Tuhan begitu rusak, bobrok moralnya, karakternya atau akhlaknya, maka akan mengakibatkan suatu roh ketidakpercayaan memenuhi semua jemaatnya. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan ini menegur kita semua sebagai imam, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, dan sebagai aktivis gereja maupun sebagai para pelayan altar, agar memiliki kehidupan rohani yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Dan yang paling terpenting adalah kehidupan para pendeta, para imam, dan para pelayan altar harus sudah lahir baru di dalam Tuhan. Sehingga dalam melayani tidak suka mengeluh, tidak sembrono dalam mempersiapkan pelayanannya, tidak asal-asalan, sehingga mengajar pengajaran yang menyesatkan bagi banyak jemaat yang dipimpinnya. Ingatlah hari ini pesan atau teguran Maleaki pada zaman itu masih sangat relevansi dengan kehidupan kita masa kini. Bahwa di gereja masa kini juga ada pendeta, ada hamba Tuhan yang mempersembahkan dan melakukan pelayanan yang najis, yang belum lahir baru dan mencari keuntungan diri sendiri untuk memperkaya diri sendiri. Ada hamba Tuhan yang melayani tanpa panggilan dari Tuhan dan menjadikan gereja sebagai lahan penghasilan dan bisnis. Maka bagi para hamba Tuhan dan para imam inilah firman Tuhan ini menegur dengan keras untuk bertobat, kalau tidak mereka akan dihukum. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari kitab Maleaki bahwa ketika kehidupan rohani seseorang buruk atau jauh dari Tuhan, maka hal tersebut biasa juga akan diikuti juga dengan etika, sopan santun maupun karakter dan moral yang buruk juga. Dan hari ini juga kami belajar firman yang menegur kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pengajar firman Tuhan untuk memiliki kehidupan rohani yang benar dan baik di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap terus berdoa, tetap terus percaya, dan tetap terus